RBT atau Ross-Bengal test adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kandungan antibodi terhadap bakteri Brucella pada sapi, kerbau, kambing, domba yang merupakan penyebab penyakit Brucella atau Clouron atau Banks disease. Uji RBT digunakan untuk screening brucellosis pada suatu populasi. Jika hasil negatif, berarti pada serum tersebut tidak mengandung antibodi terhadap Brucella abortus strain 19 atau bakteri Brucella lapang. Yang perlu digarisbawahi, jika hasilnya positif menunjukkan bahwa serum hewan tersebut mengandung antibodi terhadap bakteri Brucella strain 19 atau Brucella lapang. Apabila hasilnya positif, dilanjutkan untuk dikonfirmasi dengan uji CFT atau Complement Visection Test. Sampel darah atau serum diterima melalui pasbox ruang uji. Sampel darah yang belum diambil serumnya dilakukan sentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Serum ditampung pada cryotube yang diberi identitas sesuai dengan label sampel darah. Sampel disimpan dalam freezer jika tidak langsung diuji. Bahan untuk uji harus disimpan dengan benar sehingga hasil uji akurat atau sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Penyimpanan serum dan antigen harus pada suhu sesuai dengan leaflet, di mana disebutkan bahwa serum disimpan pada suhu beku dan antigen disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Refrigerator atau freezer harus selalu dipantau dengan memasang termohygrometer dan dilakukan pencatatan suhu. Jika suhu refrigerator atau freezer tidak sesuai dengan batas keberterimaan, maka harus dilaporkan kepada tim teknisi untuk dilakukan perbaikan. Tempat penyimpanan harus dilakukan kalibrasi secara berkala. Bahan dan peralatan yang harus disiapkan. Bahan yakni serum kontrol positif, serum kontrol negatif, serum dari lapangan atau serum yang diuji yang sudah dilengkapi dengan identitas antigen RBT Pusvetma. Dengan tips, antigen RBT Pusvetma ditempatkan pada suhu kamar, ready to use atau siap digunakan. Untuk peralatan, siapkan agglutination plate, alat mengaduk atau OSE, single channel, mixer, dan tempat sampah. Prosedur uji. Yang pertama, siapkan agglutination plate. Tips, tulis identitas serum pada plate, misalkan serum kontrol positif, serum kontrol negatif, dan sampel uji. 2. Teteskan serum yang diuji sebanyak 30 mikron pada agglutination plate. 3. Teteskan serum kontrol negatif pada agglutination plate pada lubang yang berbeda sebanyak 30 mikron. Teteskan serum kontrol positif pada agglutination plate pada lubang yang berbeda sebanyak 30 mikron. Antigen pada masing-masing lubang, dan saya langsung teteskan masing-masing lubang karena hanya menggunakan satu sampel serum. Tips,
Bila ada banyak serum yang akan diuji, maka paling tepat adalah meneteskan antigen sebanyak 30 mikron bersebelahan dengan serum kontrol atau serum uji, sehingga tidak langsung dijadikan satu pada serum, baik serum kontrol ataupun serum yang diuji. 6. Kemudian aduk menggunakan ose sampai tercampur atau homogen. Tips: gunakan ose sekali pakai atau untuk satu lubang. Tips berikutnya, ujung ose ada dua. Ini bisa digunakan untuk mengaduk dua lubang. Jangan gunakan ose yang telah dipakai untuk mengaduk di satu lubang agglutination plate untuk mengaduk lubang di agglutination plate lainnya. 7. Goyang perlahan agglutination plate, tidak perlu terlalu lama, setidaknya tidak lebih dari 2 menit. 8. Setelah itu lihat hasil agglutinasinya. 9. Kesimpulan atau interpretasi hasil. Gambar pada video menunjukkan hasil positif pada serum kontrol positif, hasil negatif pada serum kontrol negatif. Hasil positif dari sampel lapang karena di sini terlihat adanya agglutinasi.